Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah CPU cooler yang masih bisa dibilang masuk kategori low budget ya, karena harganya masih di range 200 sampai 250 ribuan. Dan juga dari brand yang cukup price performance, yakni Segotep. Serinya adalah FZ4i. Dia punya fan yang RPM-nya cukup tinggi dengan airflow yang tinggi juga, yakni mencapai 83,8 CFM dengan noise yang sayangnya juga cukup tinggi sih. Oke, jadi nanti saya akan mereview dan membandingkan CPU cooler Segotep FZ4i ini dengan CPU cooler yang sudah cukup terkenal di range harga yang sama, yakni Deepcool AG400. Nanti saya akan bandingkan sekilas dulu ya secara fisik, setelah itu kita akan bandingkan hasil atau performa dari kedua CPU cooler ini dengan memakai prosesor saya. Dan nanti saat tes saya juga memakai sebuah thermal paste yang cukup terkenal price performance-nya. Ini adalah Polartherm X10. Oke, jadi langsung aja yuk sekarang kita unboxing dan kita review. Nah, pertama-tama ini kita mendapatkan selembar kertas manual dan aksesoris list yang cukup lebar. Kemudian ini juga ada dua plastik clip yang berisi aksesoris. Ini adalah bracket mounting ya untuk memasang CPU coolernya ini nanti. Dan yang satu ini udah jelas-jelas ada tulisannya AMD. Berarti ini hanya kalian pakai kalau kalian pakai motherboard AMD. Ada satu set baut 4 biji dan dua bracket mounting. Untuk Intel ini nggak ada tulisannya Intel ya, tapi kayaknya ada beberapa aksesoris ekstra yang memang kalian harus keluarkan dari plastik ini guys saat memasang nanti, walaupun kalian memakai motherboard AMD. Seperti misalnya ini yang nyangkut dan susah nih. Ini adalah besi cantolan atau pengait untuk memasang fan ke heatsink. Kita dapat sepasang, kemudian nah ini bracket mounting untuk Intel yang bahannya standar ya, nggak terlalu tebel-tebel banget ya, wajar lah untuk sebuah CPU cooler low budget. Paling nggak dia sudah ada baut pegas yang tertanam, build quality cukup solid, dan tentu saja ini ada 4 baut kecil untuk memasang bracket mountingnya nanti. Dan ini adalah bracket backplate yang dipakai untuk motherboard Intel. Ini multi socket ya, dia bisa 1700 17XX ataupun 115X alias 1200. Jadi bisa untuk berbagai jenis motherboard Intel, tinggal kalian sesuaikan saja lubangnya. Kemudian ini kita juga mendapatkan kertas, nggak tahu, nggak penting, dan thermal paste model bumbu mie instan yang kok kelihatan murahan begini. Nggak ada tulisan gramasi, spek ataupun brand di sini. Ya oke lah, yang penting fungsinya. Dan ini kita juga mendapatkan fan yang model blade-nya standar. Dia frame-nya warna hitam, build quality-nya lumayan oke. Dan nanti ini pasti bisa menyala ARBG. Paling nggak dia sudah ada karet damper ya di keempat sudutnya. Dan kabelnya pun standar, panjangnya juga lumayan. Plus bagusnya fan ini guys, saya lihat ini dia punya konektornya male dan female. Dua-duanya, baik untuk 5 volt 3 pin ARBG, dia punya male female supaya kalau kalian nyabang-nyabangin itu lebih gampang. Ini juga sama, 4 pinnya ada male female-nya, biar lebih gampang dicabang-cabang dengan fan yang lain. Terakhir tentu saja ini adalah heatsink-nya. Oke, ukuran standar, build quality saya rasa cukup solid. Fin heatsink rapi, nggak tajam dan nggak terlalu tipis, mantap. Top cover nggak ada, melainkan ini adalah lembaran fin heatsinknya sendiri yang dicat hitam ya di bagian atasnya ini. Jadi ini sangat minimalis banget. Terus ada 4 heat pipe yang nonjol nyambung ke bawah ke area base plate. Tentu saja ini kalian bisa lihat ada 4 direct contact heat pipe yang berjarak simetris satu sama lain, dan ini base plate-nya nggak terlalu lebar ya. Jadi untuk CPU atau prosesor yang biasanya die-nya agak panjang dan lebar mungkin nggak akan ke cover semua. Ini agak sedikit mini alias kecil.
Tapi paling enggak ini saya pegang halus banget guys ya, finishingnya oke punya. Kalau kita bandingin dengan AG400 ini saya rasa sih ya 11-12 lah ya. Build quality-nya juga begini-begini aja, ala CPU cooler harga 200 ribuan. Cuma bedanya adalah di desain guys. Kalau yang di Segotep FZ4i ini dia lurus simetris. Kalau yang AG400 dia agak condong ke belakang alias ada offset ke belakang untuk memberi space antara fan dan RAM. Jadi clearance RAM-nya pasti lebih baik yang AG400. Sedangkan yang ini ya nanti kita lihat, harus dilihat dulu sebelum ngomong. Jadi mending kita langsung aja coba praktek pemasangan di motherboard saya yang mungil ini. Di sini saya memakai motherboard soket jadul 1150 untuk mewakili praktek pemasangan. Saya memilih motherboard ini karena memang ini motherboardnya ukurannya MATX tapi yang lebih diperkecil lagi ya guys. Kalian bisa lihat nih antara prosesor dengan slot RAM jaraknya mepet. Jadi lubang untuk bracket atau soket ini cuma ada 1 cm dan di bagian bawahnya pun dia ada SSD NVMe yang saya kasih heatsink. Nanti kita lihat apakah CPU cooler ini masih bisa terpasang dengan kondisi motherboard yang minimalis seperti ini. Oke, pertama-tama kita tentu saja harus memasang bracket yang untuk Intel ini tadi ke heatsinknya guys, memakai 4 baut kecil ini. Oke, jadinya seperti ini setelah terpasang, dan menurut saya soal pemasangan atau assembly AG400 ini lebih simpel ya, lebih bagus karena di base plate-nya ini sudah ada baut mountingnya. Jadi kalian udah nggak perlu masang lagi bracket di CPU coolernya, melainkan langsung memasang di bracket yang ada di motherboard. Terus selanjutnya kita tentu saja harus memasang bracket backplate untuk Intel ini di bagian belakang motherboard. Pastiin kalian udah sesuaiin dengan soket mobo kalian ya, baru kalian masukin ke lubangnya ini. Kalau enggak ya nggak bakalan bisa pas masuk seperti ini. Kemudian untuk thermal paste seperti yang tadi sudah saya sebut di awal video, saya memakai Polartherm X10. Dan untuk praktek pemasangan aja ini saya hanya akan meng-apply 1 titik di tengah, tapi untuk pengujian nanti tentu saja harus rata ya. Ya ini namanya juga hanya untuk pemasangan atau praktek pasang. Terus kita langsung aja guys pasang di bagian atasnya begini, di atas CPU. Untuk bracketnya ini kalau kurang pas ini kalian bisa geser-geser ya. Jadi ini ada sedikit space yang bisa kalian geser, kemudian baru kalian putar pakai pakai jari begini aja bisa guys. Padahal ini bukan thumb screw ya, jadi masih bisa diputar pakai jari, lumayan memudahkan. Walaupun di awal-awal tadi bisa memakai jari, walaupun ini bukan thumb screw, tapi ujung-ujungnya untuk mengencangkan tetap harus pakai obeng. Dan selanjutnya kita pasang fan di bagian depan CPU cooler ini. Terus seperti yang sudah saya khawatirkan tadi guys, ini fan-nya nggak bisa kepasang ya. Kalian bisa lihat ini kena heatsink RAM saya. 1 slot RAM yang di bagian belakang ini, ini agak dipaksa bisa masuk guys. Oke, agak dipaksa sedikit bisa masuk nih. Pas mepet banget, kalian lihat tuh, miring. Kayaknya nggak rekomen deh kalau mau masang seperti ini. Jadi kalau mau kalian minimalis seperti punya saya, agak susah ya memasang CPU cooler ini karena clearance-nya hampir nggak ada. Satu-satunya cara adalah kalian memasang fan-nya ini dengan posisi agak di atas seperti ini guys. Jadi di atasnya heatsink RAM, tergantung dari tinggi heatsink RAM kalian. Bisa seberapa kalian memasang fan di CPU cooler ini. Karena ini mentok guys. Ya masih oke lah, begini pun nggak masalah. Paling cuman menurunkan performa sekitar 1-2%. Oke, jadi gitu aja ya untuk praktek pemasangan. Sekarang kita akan melanjutkan ke tes yang akan saya bawa ke platform AMD AM4.
Di sini saya memakai prosesor AMD Ryzen 5 5600 yang saya overclock ke 4,5 GHz dengan V-Core Auto. Kalian bisa melihat ya saat kondisi terpasang dan nyala. RBG-nya sih biasa-biasa aja, tapi OK-nya nggak terlalu menyilaukan. Dan soal noise fan di full speed ternyata nggak berisik-berisik banget juga guys. Seperti ini nih, kalian dengerin sendiri. Fan speed di aplikasi fan control ini terdetek sampai 1950-an RPM, cukup tinggi. Pertama-tama saya akan menjalankan aplikasi WPrime Benchmark Stability Test, dan untuk monitor suhu atau temperaturnya saya memakai HW Info dan secondary-nya CoreTemp. Segotep FZ4i bisa menahan temperatur Ryzen 5 5600 dengan CPU package power 78 watt lebih ini di 61,3 derajat Celcius. Dan kalau kita bandingin head to head dengan Deepcool AG400 yang merupakan CPU cooler dengan performa terbaik di range harganya, Segotep FZ4i masih kalah tipis dengan beda 0,4 derajat Celcius saja. Nggak sampai setengah derajat bedanya, jadi bisa dibilang performanya 11-12 ya. Kemudian saya coba jalankan Cinebench R23 yang merupakan salah satu aplikasi terberat untuk CPU benchmark. Di sini pun Segotep FZ4i masih bisa mendapatkan suhu maksimal di 65 derajat Celcius, baik di HW Info maupun CoreTemp. Ini suhu yang tergolong oke dan sangat aman untuk Ryzen 5 seri 5K. Dan tentu saja dengan CPU package power yang sama yakni 90-an watt, si juara Deepcool AG400 bisa menghasilkan suhu maksimal yang cuma 63,5 derajat Celcius. Selisihnya 1,5 derajat ya guys. Nah, dari hasil tes singkat saya tadi, ternyata Segotep FZ4i ini pun masih kalah secara price performance kalau dibandingkan dengan Deepcool AG400. Suhunya sedikit lebih tinggi, walaupun selisihnya cuma sedikit ya. Kalau kalian mau mencari kelebihan apa yang ada di CPU cooler ini dibandingkan Deepcool AG400, mungkin saya akan bilang fan ARBG dan juga konektornya guys. Dia punya konektor yang tadi sudah saya sebut ya, male dan female, supaya kalian lebih mudah untuk masalah cabang menyabang. Udah, mungkin gitu aja yang bisa saya review dari Segotep FZ4i ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.